Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Diki Surahman, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah psikolog peserta didik, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rohania. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan perkembangan bakat khusus peserta didik usia sekolah menengah atau remaja. Pengertian bakat. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat juga termasuk karunia alami atas kemampuan yang ada dalam diri seseorang dan dapat mencangkup berbagai bidang seperti seni, olahraga, akademik, atau bahkan sosial. Bakat bisa dibilang dengan sumber daya tak ternilai yang jika dikelola dengan baik dapat membawa kesuksesan dan kepuasan dalam berbagai aspek kehidupan. Bakat juga seringkali didefinisikan pada usia muda. Sejumlah anak dapat menunjukkan minat dan kemampuan dalam hal tertentu. Namun penting untuk diingat bahwa bakat bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan bisa dipolas dan ditingkatkan melalui usaha dan pelatihan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bakat khusus. Jenis-jenis bakat khusus dibagi menjadi 5 bidang. Yang pertama, bakat akademik khusus. Kedua, bakat kreatif dan produktif. Ketiga, bakat seni. Keempat, bakat psikomotorik. Kelima, bakat sosial. Sehubung dengan cara berfungsinya, ada 2 jenis bakat, yaitu yang pertama, kemampuan pada bidang khusus seperti bakat musik, menari, olahraga, dan lain-lainnya. Kedua, ada bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisir kemampuan khusus. Misalnya bakat melihat ruang atau dimensi dibutuhkan untuk merealisasi kemampuan di bidang teknik arsitek. Bakat bukanlah merupakan trait atau sifat tunggal, melainkan merupakan sekelompok sifat yang secara bertingkat membentuk bakat. Misalnya dalam bakat musik, terdapat kemampuan membedakan nada, kepekaan akan keserasian suara, kepekaan akan irama dan nada. Bakat baru muncul atau teraktualisasi bila ada kesempatan untuk berkembang atau dikembangkan, sehingga mungkin saja bisa terjadi apabila seseorang tidak mengetahui serta tidak mengembangkan bakatnya itu sendiri. Selain itu, Raven juga mengkelompokkan bakat khusus seseorang sebagai berikut, yaitu yang pertama ada bakat pemahaman verbal, kemampuan numerikal, skolastik, bakat kerani atau kesekretariatan, pemahaman mekanik, tilikan atau pandangan ruang atau berpikir 3 dimensi, dan terakhir bakat bahasa. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safar Rahma Aulia. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman-teman saya. Yang pertama sudah dijelaskan apa itu pengertian bakat, lalu jenis-jenis dari bakat khusus, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai faktor perkembangan bakat. Jadi, faktor perkembangan bakat itu terdiri dari variabel-variabel dalam diri siswa. Interest atau minat seseorang akan berpengaruh terhadap pengembangan bakatnya. Seperti contohnya, seseorang yang berminat terhadap hitung-menghitung, otomatis dia akan berpotensi menjadi ahli dalam bidang matematika. Tes bakat tertulis yang terkenal ada tes bakat diferensial. Ada 8 subtes tersebut, yaitu yang pertama ada tes bakat verbal. Ialah tes yang dipergunakan untuk mengungkap atau mengukur bakat seseorang dalam berbahasa. Seberapa baiklah seseorang dalam mengerti ide-ide dan konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Lanjut ada tes bakat numerikal. Tes bakat numerikal adalah tes yang dipergunakan untuk mengungkap atau mengukur bakat seseorang dalam berpikir dengan angka-angka. Jadi seberapa baik seseorang mengerti mengenai ide-ide dan konsep yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Lanjut ada tes bakat berpikir abstrak. Ialah tes yang dipergunakan untuk bakat seseorang dalam memecahkan masalah meskipun tanpa petunjuk yang berupa kata-kata dan juga angka-angka. Lanjut ada tes bakat klerikal. Ialah tes yang digunakan untuk mengukur
bakat seseorang dalam memecahkan hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas ketatausahaan. Yang kedua, ada motivasi. Rendahnya motivasi akan menyebabkan bakat tidak akan berkembang atau tidak menonjol. Motivasi itulah yang berkaitan dengan tujuan. Jadi, jika kurang motivasi, sedikit saja ada halangan sudah cukup untuk menghilangkan semangat seseorang untuk berlatih. Lanjut, ada value, yaitu bagaimana seseorang memberi arti terhadap pekerjaan itu sendiri. Misalnya, bila seseorang memberi arti komentar negatif, kayak dia itu tidak pantas gitu mempunyai bakat di bidang musik. Nah, dari situlah jadi kayak seseorang itu merasa kurang dihargai, maka bakat itu juga akan terhambat perkembangannya. Lanjut, ada kepribadian anak yang berkembang sesuai bakatnya. Dia akan memiliki kepribadian yang lebih positif dibandingkan dengan anak yang tidak sesuai bakatnya. Lalu ada variabel lingkungan yang mempengaruhi bakat khusus. Yang pertama ada sarana-prasarana yang diperlukan untuk memfasilitasi dalam mengekspresikan bakat yang dimiliki siswa. Yang kedua, itu berkaitan dengan lingkungan sosial. Melalui proses sosialisasi, misalnya kebudayaan tertentu yang membentuk tingkah laku. Misalnya, di Iran mungkin tidak dapat berkembang bakat seni, musik, tari, dan lain-lain, karena di sana tidak boleh bernyanyi. Jadi kesempatan untuk mengekspresikan bakat tersebut sangatlah sedikit. Lalu ada lingkungan edukasi. Pengembangan melalui pendidikan formal seperti sebagaimana diajarkan di sekolah. Lanjut, ada besar atau banyaknya latihan. Pengembangan bakat melalui proses training atau latihan. Lanjut, ada hambatan-hambatan yang ada dalam lingkungan, misalnya kemiskinan, cara pengasuhan anak yang khusus, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kemungkinan untuk mengekspresikan atau mengutarakan bakat, misalnya apakah diberikan kesempatan latihan yang cukup, dan apakah tersedia alat tersebut. Sekian penjelasan pemateri dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Bye-bye. Pendidikan anak berbakat di Indonesia yaitu ada 4. Yang pertama, anak berbakat membutuhkan peluang untuk mencapai aktivitas potensinya. Penggunaan fungsi otak yang olfaktis dan efisien. Mereka tetap membutuhkan pengembangan fungsi otak melalui otak yang hemat. Yang kedua, membutuhkan peluang untuk dapat berinteraksi dengan anak lainnya, sehingga mereka tidak menjadi manusia yang memiliki intelektual saja, tetapi memiliki tingkat penyesuaian yang tinggi. Yang ketiga, membutuhkan peluang untuk pengembangan kreativitas dan motivasi internal untuk belajar berprestasi. Yang keempat, membutuhkan pendidikan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pendidikan anak berkaitan membutuhkan dukungan dari masyarakat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan kepedulian dari masyarakat terhadap pengembangan potensi anak berbakat, apalagi kepedulian ini kurang dan tidak ada, maka potensi anak tersebut menjadi tidak mampu. Yang kedua, membutuhkan pengembangan sumber daya manusia atau usaha pengembangan sumber daya manusia berbakat merupakan akomodasi serta pengembangan aset bangsa. Yang ketiga, anak berbakat membutuhkan keserasian antara kemampuannya dengan pengalamannya. Yang keempat, membutuhkan usaha untuk mewujudkan kemampuan anak berkaitan secara nyata melalui latihan yang sesuai dengan segi berbakatnya.